Sukacita Natal yang kita rayakan, saudara-saudara terkasih, kalau saya renung-renungkan memang sangat cocok dengan tema Natal nasional. Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Saya merenung-renung itu karena memang kenapa tema tahun ini seperti ini? Ada keprihatinan mungkin terhadap keluarga, tetapi lebih penting memang kita melihat bahwa di sini apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan Natal itu sungguh peristiwa yang keluarga banget, sangat keluarga. Allah dunia bukan di istana yang megah, bukan di hotel sebelah, bukan terlalu dekat kalau di sini. Tapi keluarga sederhana, keluarga Kudus Nazaret. Ada bayi yang menangis di tengah malam, ya. Ada orang yang pasti kurang tidur, kurang istirahat. Ada kandang yang jauh dari kata, dari istilah Instagramable. Saya juga bingung ini. Tapi disitulah rahmat keselamatan dihadirkan, dimulai kita semua. Jadi kalau malam Natal di rumah kita juga agak ribut, ya, mungkin ada perselisihan sedikit, anak rewel, keran penuh, sambal tumpah, tenang. Ya, itu masih sangat wajar. Dan Yesaya berkata, kabar keselamatan itu indah. Tetapi dalam keluarga, kabar baik kadang datang lalu dalam bentuk yang mulus. Perlu saling mengalah, saling memahami, belajar sabar, bahkan berulang kali gitu ya. Bukan hanya 3 kali seperti lagu yang sering saya dengar itu. 1 kali, kan, dan seterusnya gitu ya. Oh, tiba-tiba hilang suara saya. Nah, surat Ibrani mengingatkan bahwa Allah berbicara melalui putranya. Pula suara Tuhan dalam keluarga terdengar melalui hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Bahkan melalui pasangan, anak-anak, meski kadang nadanya agak tinggi. Kok tumben ya, papa saya, mama saya ngomongnya kok nadanya lebih tinggi. Atau juga anak-anak yang merasakan hal itu. Dari Injil Yohanes berkata, tadi kita dengarkan, firman itu tinggal di antara kita. Tinggal itu apa? Tinggal itu berada dengan tetap. Tinggal itu tidak sementara. Bukan saja, tapi ada stabilitas di situ. Artinya Yesus mau hadir, Yesus mau berada juga di meja makan kita, di ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar, bahkan mungkin di grup WhatsApp. Ya. Saya sampai memisahkan grup WhatsApp itu karena saking banyaknya interaksinya itu. Grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp alumni sekolah, seminari, frater gitu. Itu semuanya sepertinya setiap hari itu. Kenapa saya jadi curhat ya? Firman itu hadir. Kadang lebih panas dari api unggun Natal. Natal menjadi pengingat kita yang menyejukkan. Keluarga tidak harus sempurna untuk diselamatkan. Yang penting Kristus diterima di dalamnya. Karena saat Allah hadir, rumah yang biasa bisa menjadi tempat penuh rahmat. Dan keluarga yang sederhana bisa menjadi tanah keselamatan. Enak sekali mendengarnya, tetapi melaksanakannya tantangan kita. Kemudian dari Injil Matius berkaitan dengan tema Natal yang saya katakan di awal. Allah hadir menyelamatkan keluarga.
Ini menambah sisi yang sangat manusiawi, sangat humanistik terhadap kemanusiaan kita dari Natal. Siapa itu pribadi Yusuf? Yang kita tahu kan tukang kayu ya. Yusuf seorang pria sederhana. Tiba-tiba mendapat pesan dalam mimpi. Yusuf itu tidak berdialog ya. Nanti dibaca lagi. Ilahi dalam mimpi. Kalau kita membayangkan Yusuf itu mau mundur teratur, malah disuruh maju, malah disuruh melanjut oleh. Tetapi Yusuf taat. Taat tanpa debat, tanpa tanda tambahan. Coba kalau misalnya Yusuf itu request gitu ya, Tuhan, apa saya masih boleh mimpi yang kedua gitu ya? Juga ya, saya tadi berpikir itu, Yusuf tidak minta mimpi yang kedua, siapa tahu itu berubah, Tuhan berubah pikiran. Tapi tidak. Yusuf sesuai dengan ketetapan Allah melaksanakan itu. Dan nama anak itu harus Yesus, Allah menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, bukan Yesus semoga segalanya lancar, bukan. Yesus yang benar-benar menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan Matius menegaskan, inilah penggenapan janji Allah, Immanuel. Allah yang menyertai kita, bukan Allah yang hadir Natal lalu kemudian cuti panjang. Ya, setelahnya kemudian ditinggalkan gitu ya. Terserah kamu mau ngapain gitu ya. Yang tinggal bersama kita, bahkan saat hidup kita terasa ruwet, tidak mudah, banyak tantangannya dan lain-lainnya. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi Natal mengingatkan kepada kita bahwa Allah terus bekerja sampai bukan hanya melalui hal besar, heboh, megah, ajaib, tapi juga melalui ketaatan sederhana. Ketaatan sederhana itu terjadi pada Yusuf yang bangun dari tidur lalu melakukan kehendak Tuhan. Bangun, dia melakukan kehendak. Enggak protes dulu, enggak. Kok kenapa saya tadi ngimpinya gini? Maka kalau Natal ini hidup kita masih biasa-biasa saja, jangan kecil hati. Bisa jadi justru disitulah Allah sedang berkarya. Ingat bahwa Tuhan itu bukan mukjizat, tetapi menghasilkan kenyataan bahwa kita harus bekerja, berkarya bersama Allah. Kita lihatlah salib, dia bekerja untuk kita, menyadarkan kita terus. Allah yang sudah hadir, sudah tinggal pertanyaannya reflektif bagi kita. Kita mau bangun dari tidur rohani, atau kita terus menerima tidur berharap terus kepada mujizat. Selamat Natal, Allah sudah datang menyelamatkan keluarga kita, lengkap dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, kebisingan, tetapi juga canda membuat kita selalu rindu untuk kembali kepadanya. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.